Shalom saudara, apa kabar hari ini? Bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kita bisa berjumpa kembali dalam Daily Devotion. Saudara, bagaimana hari ini kita menikmati berkat Tuhan, bukan? Kemarin kita sudah beribadah bersama-sama dalam ibadah online kita di YouTube channel kita GBI Rock Malaysia. Apabila Bapak Ibu kemarin belum sempat menonton ibadah online kita, saudara bisa membuka YouTube dan melihat ibadah online kita dan bisa ikut beribadah bersama-sama. Kemarin saya sharing buat setiap kita tentang hidup dipimpin oleh Roh Kudus, lead by Holy Spirit. Bagaimana kita bukan hanya dipenuhi oleh Roh Kudus, bukan hanya diselamatkan untuk kita bisa menerima semua janji Allah, tapi kita diselamatkan supaya kita hidup dituntun oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, dan itu akan jadi berkat buat orang lain, memanifestasikan Yesus dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa jadi berkat buat orang di sekeliling kita. Nah saudara, mari sama-sama kita berdoa malam hari ini sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini, terima kasih. Tuhan baik buat setiap kami. Kalau malam hari ini kami bisa sama-sama merenungkan firman-Mu, kami tahu ini adalah kebaikan Tuhan. Bahwa Tuhan selalu ada dalam hidup kami. Dan Tuhan yang berjanji, Engkau tidak pernah lalai dalam menepati janji-Mu dalam kehidupan kami. Malam hari ini kami mau buka hati buat kebenaran firman-Mu. Mari Engkau mengurapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang sederhana dan terbatas ini, biar setiap firman yang kami dengarkan malam hari ini bisa bertumbuh, menguatkan kami, menginspirasi kami untuk kami tetap percaya kepadamu di tengah-tengah masa-masa yang sukar ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita perjanjian baru dibuka dengan Injil Matius. Dan Matius 1 ayat 1 di sana ditulis seperti ini. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Saudara, mungkin kita bertanya, kenapa di situ ditulis anak Daud, anak Abraham? Kenapa bukan anak Yusuf, ya? Kenapa bukan anak Abraham, Ishak dan Yakub, ya? Karena kita sering mendengarkan orang berdoa berkat Abraham, berkat Ishak dan berkat Yakub. Nah, saudara, ayat ini sebenarnya berbicara tentang janji Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Pada saat itu ditujukan buat bangsa Israel. Abraham itu menerima janji dalam Kejadian pasal yang ke-22 ayat yang ke-18. Di sana Tuhan berkata kepada Abraham bahwa lewat keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, keturunan yang dimaksud di situ bukanlah anak-anak Abraham yang kita tahu ada Ishak, ya, kemudian Ishak memperanakan Yakub dan keturunan-keturunan di bawahnya. Kita ketahui bersama bahwa mereka akhirnya hidup di dalam tanah perbudakan di Mesir, dan bukan keturunan itu yang dimaksud, tapi keturunan di situ, berkat di situ bukanlah seperti berkat yang kita selama ini pikirkan. Keturunan yang dimaksud oleh Tuhan pada saat itu adalah kelahiran Yesus Kristus. Itu adalah suatu hal yang luar biasa yang sudah Tuhan janjikan buat Abraham pada saat itu, dan berkat yang dimaksud adalah keselamatan. Saudara tahu bahwa berkat yang paling besar buat kita orang percaya itu adalah keselamatan, saudara. Saya dan saudara dipilih, kita dipanggil, ditetapkan sebelum dunia dijadikan untuk kita bisa menerima berkat perjanjian bersama-sama dengan Abraham yang adalah bapa dari orang percaya, dari orang beriman. Nah saudara, keturunan yang dimaksud, keturunan Abraham yang dimaksud itu adalah Yesus Kristus. Oleh Dia semua bangsa di bumi mendapat berkat. Oleh Dia semua orang yang menerimanya sebagai Tuhan dan Raja itu mendapat berkat. Berkat itu adalah keselamatan buat kita. Jadi berkat bukan hanya selama ini kita berpikir. Ada banyak orang berpikir, saya sering mengatakan hal ini, ada banyak orang berpikir bahwa berkat itu kelimpahan, promosi, kesembuhan. Tapi saudara tahu bahwa berkat yang sesungguhnya itu adalah keselamatan. Saya sering sharing buat setiap kita bahwa keselamatan itu bukan hanya kita dilepaskan dari dosa, tidak jadi masuk neraka, tapi keselamatan itu adalah kita punya hubungan kembali dengan Tuhan. Kita bisa datang kapan saja di hadapannya. Kita punya akses langsung. Kita punya legal standing untuk datang ke hadirat Allah kapan saja, mana saja, dalam keadaan apapun. Kita bisa datang menghampiri Tuhan. Nah saudara, kemudian di situ juga dikatakan dia adalah anak Daud. Nah saudara, dalam 2 Samuel di sana Tuhan melalui Nabi Nathan berkata kepada Raja Daud bahwa Tuhan akan mengokohkan kerajaan pada keturunannya. Tuhan akan membangkitkan keturunan dari Daud, dan keturunannya ini akan terus berkuasa dan kerajaannya akan dikokohkan. Bahkan dia akan Tuhan pakai untuk membangun kembali bait Allah. Tuhan akan pakai dia untuk membangun bait Allah. Nah saudara, yang dimaksud bukanlah Salomo, sebab kita ketahui bersama bahwa dalam pemerintahan Salomo kerajaan Israel terpecah menjadi 2. Ada Israel dan ada Yehuda.
keturunan yang dimaksud di sini adalah Yesus Kristus. Karena Tuhan berjanji kepada Daud pada saat itu, keturunanmu akan terus memegang kerajaan dan aku akan mengokohkan kerajaannya dan dia akan membangun rumah Allah atau bait Allah. Saudara, Yesus pernah berkata kepada orang-orang pada saat itu di rumah Allah, di bait suci, dia berkata, robohkan bait suci ini dalam 3 hari, aku akan membangunnya kembali. Saudara, yang dimaksud oleh Yesus bukanlah bait suci secara hurufiah, gedung, bukan, tapi dia berkata tentang dirinya yang adalah bait Allah yang hidup, dirinya sendiri yang adalah pribadi Allah yang datang ke dunia. Ketika dia mati, selama 3 hari dia ada di kubur, kemudian dia bangkit dari kematian. Apa yang rusak itu juga mewakili saya dan saudara. Hidup kita yang rusak, yang porak-poranda, kita yang dirusak oleh dosa, ketika Yesus bangkit dari kematian, itu juga adalah kebangkitan buat saya dan saudara. Waktu kita dibaptis, kita mati bersama-sama dengan dia. Waktu kita diangkat keluar dari air, kita bangkit bersama-sama dengan dia oleh kemuliaan Bapa. Nah saudara, Matius pasal yang pertama, ayat yang pertama ini berbicara tentang janji Allah yang selalu digenapi dalam kehidupan manusia. Allah berjanji kepada Abraham itu ribuan tahun sebelum kelahiran Yesus Kristus. Allah berjanji kepada Daud pada saat itu ratusan tahun sebelum kelahiran Yesus Kristus. Tapi saudara bisa lihat bagaimana Tuhan berkuasa menepati janjinya. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Mungkin kita lupa apa yang pernah Tuhan katakan, tapi Tuhan tidak pernah lupa untuk menggenapi janjinya. Nah saudara, ada janji Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Saudara bisa baca di Alkitab, ada banyak sekali janji Allah dalam kehidupan manusia buat setiap kita orang-orang percaya. Tapi malam hari ini saya mau kasih saudara ada satu janji Tuhan yang sangat powerful dalam kehidupan kita. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam dalam kamu. Saudara, ayat yang berikutnya luar biasa. Yesus berjanji, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Saudara, kita ketahui bahwa Roh Kudus adalah unlimited Jesus. Ya, Tuhan berjanji buat setiap kita bahwa Dia tidak meninggalkan saya dan saudara sebagai yatim piatu. Dia tidak meninggalkan kita seorang diri. Dia akan datang kembali. Dan saudara, Yesus pada saat ini ada di sorga, tapi Roh Kudus pada saat ini ada dalam hatimu. Dia tinggal di dalam hidupmu. Dia berkuasa atas kehidupan kita. Jadi kita memiliki janji Allah yang luar biasa. Mungkin saudara bisa lupa janji-janji Tuhan yang lain karena ada tertulis di dalam Alkitab. Tapi janji ini harus selalu kita pegang, yaitu Tuhan menyertai kita kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada. Di situ ada Tuhan. Apapun yang kita lakukan, selalu ingat ada Tuhan di situ. Karena Dia berjanji dan Tuhan selalu menepati janjinya. Dia tidak pernah lalai menepati janjinya buat saya dan saudara. Kalau perjanjian baru dibuka dengan ayat yang berkata, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham, yang menerima janji ratusan tahun, bahkan ribuan tahun sebelum Yesus lahir, bisa ditepati. Tuhan menepati janjinya. Maka hari ini saya dan saudara yang menerima janji dari Yesus Kristus bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita sendirian, maka yakin dan percayalah dalam kehidupan kita selalu ada Tuhan. Engkau tidak pernah sendirian. Engkau tidak pernah ada dalam keadaan seorang diri, sebab Tuhan bersama-sama dengan engkau. Tuhan ada di pihakmu, Tuhan memberkati engkau. Tuhan Yesus memberkati.